Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama Wakil Wali Kota Padang Panjang, yang kita muliakan Ketua MUI Majelis Ulama Padang Panjang, Buya Zulhamdi. Anak kalau melihat beliau itu ingat waktu kita di pesawat sampai ke kota Madinah sampai lulus akhirnya. Jazakallah khairan. Dan kepada seluruh para asatidzah dan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang Dia menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Apabila kita memandang kepada ciptaan Allah Azza wa Jal, yang ada hanya ucapan subhanallah, pujian akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan segala sesuatu dengan takaran yang tepat. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Apabila kita memandang ke alam burung. Sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan adanya berbagai macam media sosial, kita dapat melihat bagaimana burung-burung itu membangun sarang. Dan setiap burung punya sarang yang berbeda dengan burung jenis lainnya. Siapa yang mengajarkan itu? Burung itu tidak pernah sekolah. Burung itu tidak pernah duduk di bangku perkuliahan. Tapi Allah berikan petunjuk kepada dia, sehingga dia bisa membuat sarang yang begitu indah di alam terbuka. Tatkala dia punya anak, anaknya pun tetap terjaga. Itulah Allah Azza wa Jal yang seharusnya kita senantiasa meminta dan memohon serta bersandar kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita semua hadir di muka bumi ini, bukan di kajian ini ya. Kita semua hadir di muka bumi ini bukan karena keinginan kita. Bukan juga karena keinginan orang tua kita. Semua orang tua, ya hampir semuanya, dia ingin anak-anak yang tampan dan cantik. Tapi ternyata yang keluar seperti kita. Mau ngomong apa? Mereka tidak mencipta. Mungkin ada yang menanti anak perempuan. Tapi ternyata yang keluar laki-laki. Ada yang sebaliknya. Dia ingin anak laki-laki, ternyata anak pertama perempuan. Kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan, kedelapan perempuan. Ini kejadian nyata. Lalu istrinya hamil yang ke-9. Sang suami mengatakan, kalau nanti yang lahir perempuan lagi, kayaknya aku ceraikan engkau. Akhirnya istrinya lahiran.
Sang suami nunggu di luar. Anaknya lahir, dihantarkan kepada ibundanya, ibundanya menangis. Kenapa? Perempuan lagi. Akhirnya dokternya bingung. Loh, alhamdulillah lahir, normal, sehat, sempurna. Engkau kok menangis? Maka ceritalah ibunya ini. Iya, anak saya yang pertama sampai sekarang ini perempuan semua. Sedangkan suami saya mengatakan kalau perempuan lagi dia mau menceraikan saya. Oh gitu. Urusan saya suami ibu, kata dia. Keluar dari ruang bersalin, dijumpai suaminya ini. Gimana dok? Anaknya laki apa perempuan? Kata dokter ini laki anaknya. Tapi ada masalah. Oh, alhamdulillah kata dia. Cuma ada masalah kata dia. Loh apa masalahnya dok? Anaknya bisu. Gak bisa bicara. Dan buta. Gak bisa ngelihat kata dia. Dia menyebutkan berbagai macam aib yang ada di diri anaknya. Mulai sang bapak ini sedih, cemas. Lalu sang dokter mengatakan, gimana kalau anak kamu perempuan tapi sempurna? Nggak apa-apa, perempuan aja dok, kata dia. Perempuan aja. Dia pikir sang istri ini buat anak. Kadangkala, gimana sih anak antum kok bisa laki semua? Gimana caranya? Gimana caranya? Wallahu a'lam, Allah yang ngasih. Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah menyebutkan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagian orang Allah karuniakan kepadanya anak-anak perempuan. Dan sebagian semua anaknya laki. Siapa yang anaknya perempuan semua? 9, 8, 7, 6, 5 aja mah nggak ada. Oke 4. Oh 4, 1, 2, kasih hadiah. Kasih buku dia. Masya Allah. 6, 2 orang. Sebelah sono. Masya Allah. Terus ada yang di belakang situ kasih. Angkat tangan biar kelihatan. Oh ada. Oh kok tambah banyak yang angkat tangan. Tadi cuma 2. Dilihat dikasih hadiah langsung angkat tangan semuanya. Tambah nggak apa-apa. Gimana kok cara bikinnya kok bisa perempuan semua? Allah yang menciptakan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang semuanya laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Ada yang anaknya laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah bikin mandul. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha perkasa. Allah maha mampu berbuat apa saja. Bukan kembali kepada kita. Maka di sini pentingnya kita beriman dengan yang namanya takdir. Kemudian kita melihat ada yang ingin anaknya sehat selalu. Tapi ternyata anaknya sakit-sakitan. Lahir dengan jantung bocor. Ada masalah di paru-parunya. Allahu Akbar. Kenapa itu terjadi? Pasti ada hikmahnya di balik semua itu. Kemudian ada yang ingin anaknya soleh. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata anaknya seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam.
yang diajak beriman tidak mau. Padahal bapaknya seorang nabi. Bapaknya berdakwah tidak pernah berhenti. Berdoa selalu memohon kepada Allah. Tapi anaknya tetap seperti itu. Kenapa itu terjadi? Takdir. Ada yang ingin jadi supir pesawat. Ya, apa supir pesawat jemaah? Ternyata anaknya jadi supir truk. Sama-sama supir, cuma beda kendaraan yang dia supir. Kita kalau bicara keinginan dan harapan, semuanya ingin yang baik-baik dan indah-indah. Ada yang ingin istri yang solehah. Wallah anak kepingin istri yang solehah Ustaz, yang taat, yang penurut. Yang kalau anak mau nikah lagi dia katakan tafadhol gitu Ustaz. Semuanya kepingin istri seperti itu. Nah, tapi ternyata Allah Ustaz, istri anak kalau marah Ustaz habis piring di rumah. Terus mau gimana? Ya kita harus hadapi. Ada yang sebaliknya, istri yang dalam doa-doanya selalu berdoa memohon kepada Allah mendapatkan suami yang soleh. Suami yang royal ketika dia memberikan nafkah. Suami yang menjaga pandangan matanya. Suami yang amanah dan setia. Tapi ternyata suaminya na'udzubillah kasar. Suaminya baik di depan orang tapi buruk di dalam rumah sendiri. Terus gimana? Padahal aku sudah berusaha Ustaz ini dan itu. Itulah namanya takdir Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita ini musim haji. Kita ada di bulan haji. Banyak jemaah haji yang berharap mati di tanah suci. Ya Allah, ternyata mati di Cengkareng dia. Nah, kita nggak bisa tetapkan itu. Ada yang berharap meninggal di kota Mekah, tapi ternyata meninggalnya di kota Madinah. Belum haji. Dia. Ala kulli hal, hidup ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kehidupan kepada kita, tapi di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang kondisi umat Islam. Anak akan berbicara tentang kondisi umat Islam. Kalau tadi Bapak Wakil Wali Kota menyebutkan ada kondisi yang perlu menjadi perhatian negara, perhatian para ulama, Majelis Ulama Indonesia, perhatian para orang tua, perhatian semua masyarakat. Kondisi kita sendiri. Kadangkala kita berpikir, apakah anak-anak kita nantinya akan dapat menghadapi kehidupan yang lebih sulit? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada suatu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi anak-anak kita akan menghadapi zaman yang lebih menakutkan jemaah. Anak ingat ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Beliau menyampaikan remaja, pemuda di masa sekarang ini menghadapi ujian yang tidak pernah dihadapi sahabat-sahabat Nabi. Karena fitnahnya begitu dahsyat. Dulu orang kalau mau nonton film, kemana mereka? Di Padang Panjang ada bioskop? Ada. Dulu. Sekarang nggak ada. Dulu orang mau nonton, ada rental video, ada layar tancap macam-macam. Tapi sekarang ada di tangan. Di tangan kita. Semua yang ada di dunia ini ada di tangan. Semuanya.
Bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Kalau sendirian nggak bisa. Kita harus bersama-sama. Tapi di surat Fatir ayat 32-35 Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih, pada orang-orang yang beriman. Faminhum zalimun li nafsih. Ternyata kondisi umat Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, zalimun li nafsih. Orang yang mendolimin dirinya. Dia muslim, dia beriman, tapi terus berbuat dosa. Boleh jadi kewajiban dia tinggalkan, larangan dia langgar. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada kondisi umat Islam yang pertengahan. Dia hanya menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Sholat ya cuma 5 waktu. Puasa hanya Ramadan. Nggak ada dia sholat qobliyah, ba'diyah, muqtasid. Yang paling tinggi, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang berlomba-lomba melakukan amal kebajikan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kajian dia hadir. Dan kalau kita melihat kondisi umat Islam yang hadir di masjid menuntut ilmu agama dengan yang tidak pernah hadir di masjid menuntut ilmu agama, berapa persentasenya? Oh, ini ada ketua majelis ulama. Berapa persen umat Islam di Padang Panjang ini yang datang ke majelis ilmu? Berapa persen? Belum pernah ada sensus. Sedikit. Sedikit sekali. Dan ini PR bersama. Padahal kebanyakan ya, kecuali tadi Bapak Wakil Wali Kota dia pernah masuk pesantren ya. Kebanyakan umat Islam itu ya sekolahnya umum. SD biasa, SMP biasa, SMA biasa, kuliah biasa. Nggak pernah belajar agama kecuali mungkin 2 jam. Setelah itu dia merasa cukup. Ya nggak cukup lah. Orang belajar dunia saja. Dia bertahun-tahun. Kemudian belajar agama dia merasa cukup. Padahal perjalanan kita setelah kematian itu panjang. Yang membutuhkan bekal yang mencukupi. Tapi kalau kita nggak mau belajar, kita nggak akan bisa mencapai tingkatan yang sabiqun bil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu Allah mengatakan, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan yang besar. Bukan harta. Harta ini kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah." Kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Apa kata Nabi SAW? "Ma saqa kafiran syarbatama." Orang kafir yang tidak beriman, Allah tidak akan kasih seteguk air. Nggak akan Allah kasih. Kalau dunia ini semuanya yang sekarang sedang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, itu nilainya seperti 1 sayap nyamuk, orang kafir nggak akan Allah kasih 1 teguk air. Tapi karena nilainya lebih rendah dari 1 sayap nyamuk itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Az-Zukhruf, "Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida la ja'alna liman
yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaki'un wa zukhrufan wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kalau bukan karena Allah khawatir semua orang itu jadi kafir, ini karena kasih sayang Allah kepada umat manusia, Allah akan jadikan orang-orang kafir itu semuanya kaya raya. Rumahnya mewah. Ada tangga, tangganya bukan dari marmer, tapi tangganya dari perak, jemaah. Pintu-pintu rumah mereka dari perak. Ada banyak perhiasan emas-emasan di rumah mereka. Kata Allah, itu semua kenikmatan dunia yang sangat hina. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat di sisi Tuhanmu khusus buat orang-orang yang bertakwa. Maka tadi kalau bicara karunia Allah yang agung, antum bisa duduk di majelis ilmu. Antum bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh tadi. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau antum dikasih pilihan jadi presiden Republik Indonesia atau kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, antum milih mana? Ya, kehilangan 2 rakaat tidak apa-apa Ustaz, yang penting jadi presiden. Padahal 2 rakaat itu lebih baik daripada antum jadi presiden dunia semuanya. Tapi kita memandang dunia ini sesuatu yang harus kita dapatkan. Seakan-akan kita akan kekal dan abadi. Lihatlah presiden di Indonesia. Siapa yang pertama? Bung Karno mati, Soeharto mati, terus jemaah. Maka Allah mengatakan dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia yang besar tatkala antum bisa berebut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi ini. Lalu Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke surga tempat tinggal. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Mereka akan diberi perhiasan dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir. Dan pakaian mereka di sana sutra. Emak-emak ini paling suka dengan pakaian. Bidadari surga itu. Alaiha sab'una hulla. Itu pakai 70 pakaian. Gimana kalau di dunia ada perempuan pakai 10 pakaian? Dia nggak akan bisa bergerak. Kemudian ketika dia pakai pakaian yang di dalamnya tidak akan terlihat. Karena dilapisin. Tapi di surga Allah Azza wa Jal 70 pakaian dia pakai semuanya kelihatan. Antum melihat istri antum dari kiri, Allahu Akbar. Bajunya merah. Dari kanan biru. 70 pakaian. Yura mukhu saqaiha. Sum-sum betisnya terlihat dari luar pakaiannya. Itu tempat yang perlu diperjuangkan jemaah. Lalu apa kata orang-orang yang masuk surga ini? Mereka mengatakan waqalul hamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menghilangkan dari kami semua kesusahan. Semua bentuk kesulitan, kecemasan, kesedihan, kegalauan semua dihilangin. Kapan di sono? Inna rabbana la ghafurun syakur.
Sesungguhnya Rabb kami itu maha pengampun dan maha bersyukur Allah itu. Allah itu memberikan balasan yang besar untuk satu amalan yang kecil. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Yang dia memperkenankan kita semua untuk tinggal di surga Allah Azza wa Jalla. Tempat tinggal yang sebenarnya dari karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Enggak ada susah, enggak ada capek, enggak ada letih di sana jemaah. Tapi semua itu membutuhkan perjuangan. Dan tatkala kita bicara takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita jalanin, dan semua orang takdirnya beda-beda. Ada yang hari ini Allah takdirkan dia nggak punya anak. Ada yang hari ini ditakdirkan di PHK. Ada yang hari ini mungkin dia seorang perempuan gadis yang sudah tua tapi belum menikah. Ada sampai umur 40 tahun belum nikah, 50 tahun belum menikah. Apa sikap kita dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita? Kita harus beriman bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari. Baik, rukun iman ada 6. Sebutkan. Nah, rukun iman ada 6. Sebutkan. Yang pertama, beriman kepada Allah, pada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik, dan Masya Allah, kasih hadiahnya beliau, Masya Allah, Masya Allah. Taib, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada apalagi jemaah? Rasul-rasul Allah. Yang kelima, hari akhir. Kemudian beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Apa makna beriman dengan takdir? Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 49. Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan, dengan takaran, segalanya. Baik yang berkaitan dengan diri kita atau amal perbuatan kita. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar istilah jodoh itu sudah ditakdirkan. Bukan hanya jodoh, rizki pun sudah ditakdirkan. Ajal kita pun sudah ditakdirkan. Masuk surga dan neraka. Allah tahu nggak siapa di antara kita yang masuk surga dan neraka? Jemaah. Allah tahu nggak? Ana. Antum semuanya di sini masuk surga atau neraka? Allah tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau lagi ngubur jenazah di Baqi. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Allah tahu siapa di antara kita ini yang masuk surga dan masuk neraka? Kata Nabi SAW, "Na'am." Allah tahu.
Afala nattakil. Kalau gitu, kenapa kita nggak serahkan aja kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi SAW? I'malu. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalian beramallah. Jadi tugas manusia itu beramal. Semua akan dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Mungkin sebagian masih memikirkan gimana. Kalau Allah sudah tahu buat apa kita beramal. Tugas kita beramal. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu dengan takdir dia. Siapa yang tahu bahwa takdirnya jadi CEO? Ada yang tahu? Ada. Siapa yang tahu takdirnya jadi orang miskin? Walaupun dia merantau ke Jakarta tetap dia miskin. Nggak ada yang tahu. Apabila untuk urusan dunia kita beramal, kita bekerja, kita berusaha, kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Kalau urusan akhirat, kok kita nggak mau beramal? Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa di masa sahabat Nabi. Muncul sebuah sekte yang menolak adanya takdir. Karena menurut dia, kalau Allah menetapkan segala sesuatu, berarti Allah zalim. Kalau Allah menetapkan fulan masuk neraka, ya berarti dia nggak akan bisa masuk surga. Maka akhirnya seorang tabi'in namanya Ibn Dailami, dia datang ke kota Madinah. Mungkin ketika musim haji, sekalian dia mendatangi para sahabat Nabi. Dia berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Faqultu lahu, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar. Di diriku ada syubhat. Ada sebuah keraguan yang berkaitan dengan takdir. Fahadithni bihadithin la'allallah ayyudhibahu min qalbi. Berikan kepada aku sebuah hadis. Ajarkan kepada aku sebuah pelajaran. Semoga dengannya Allah menghilangkan syubhat itu, keraguan itu dari hatiku. Karena cara menghilangkan penyakit hati itu ya dengan ilmu. Akhirnya Ubay ini mengatakan kepada Ibn Dailami, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Andai kata kalau Allah mengazab semua penghuni langit dan semua penduduk bumi, maka Allah mengazab mereka tanpa ada kezaliman di sisi Allah Azza wa Jalla. Kok bisa? Lu semua milik Allah. Antum sholat dengan kaki dari siapa? Dari Allah. Yang menggerakkan hati antum siapa? Allah. Rizki yang antum makan dari siapa? Allah. Antum bisa tidur di rumah dengan nikmat dari siapa? Allah. Kalau Allah mengadab semuanya, Allah itu nggak zalim. Dia pemilik. Fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak melakukan yang sia-sia. Walau rahimahum, kalau Allah merahmati semua penghuni langit dan penduduk bumi, kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Rahmat Allah itu lebih baik daripada amal soleh yang mereka lakukan. Kadangkala kita merasa berhak
untuk masuk surga dengan amal perbuatan kita. Alhamdulillah Ustaz, ana setiap hari sholat di soft pertama, ana hafal Quran 30 juz, ana hatam tiap 3 hari, ana selalu berangkat haji, ana berangkat umroh, ana sedekah. Oke, engkau punya semua amal soleh itu. Apakah semua amalanmu itu kalau ditimbang dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, bisa untuk membayar nikmat mata itu? Tidak bisa jemaah. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali. Enggak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah. Bayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beriman dengan takdir Allah. Sampai engkau ya Rasulullah, hatta ana. Sampai aku pun tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membalutku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Nah, jadi ahibati fillah, amal soleh kita itu nggak akan memasukkan kita ke surga. Itu jadi sebab iya, tapi yang memasukkan ke surga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubay mengatakan kepada Ibn Dailami, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah. Kalau engkau berinfak di jalan Allah seperti gunung Uhud emas. Jadi full gunung Uhud itu emas, kemudian engkau infakkan. Kata Ubay, Allah nggak akan terima dari engkau sampai engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lam, dan engkau harus meyakini annama asabaka lam yakun li ukhti'ak, bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan luput darimu. Beriman dengan takdir yang menimpa kita seperti kejadian kemarin. Saudara-saudara kita yang berteduh dari hujan di jalan apa namanya? Jembatan 2 sana. Mereka mau selamat. Mereka melakukan itu mencari keselamatan. Ternyata yang tertulis, mereka mati di tempat mencari keselamatan. Udah takdirnya Allah. Nggak perlu mengatakan, oh andai kata mereka itu tidak di situ Ustaz, mereka selamat. Lu andai kata, udah mati mereka. Iya, maksudnya kita berandai-andai. Nggak ada gunanya berandai-andai kalau sudah terjadi. Seorang naik motor tabrakan. Lalu mengatakan, ya Allah nak, andai kata engkau nggak keluar nak. Loh kok andai kata? Udah keluar dia, udah tabrakan. Kita harus tahu bahwa ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liusibak. Yang meleset darimu itu memang Allah tetapkan tidak menimpamu. Berapa sering ya kita sok-sokan coba. Ketika dia selamat dari musibah, ini karena rizki anak soleh. Kita lihat ada orang-orang kafir selamat dari musibah. Mereka bukan orang soleh. Pesawat jatuh, nggak semuanya mati. Karena memang ketentuan Allah, yang ini mati, yang ini tidak mati. Walau mutta ala ghairi hada la dakhaltan nar. Kalau engkau mati dan tidak mengimani takdir ini, engkau akan masuk neraka. Ini Ibn Dailami dapat penjelasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Salah satu ulama yang hafal Quran, penulis wahyu dari sahabat Nabi SAW. Qala thumma ataitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Sama-sama yang dia datangi ulama-ulamanya sahabat. Faqala mithla dhalik. Ternyata yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud sama persis dengan yang diucapkan oleh
Ubay bin Ka'ab. 2. Lalu dia katakan, "Tsumma ataitu Hudzaifa ibn al-Yaman." Lalu aku mendatangi Hudzaifa ibn al-Yaman. Hudzaifa ibn al-Yaman ini memiliki fadilah yang tidak dimiliki sahabat-sahabat lain. Apa keutamaan Hudzaifa ibn al-Yaman? Nah, menjadi juru kunci rahasia Nabi Muhammad SAW. Rahasia apa? Masya Allah, kasihkan hadiah kepada beliau. Nah, antum sudah nikah? Mau nikah? Insya Allah segera nikah, kasihkan ini kepada beliau. Biar segera menikah dia. Enggak apa-apa. Hudzaifah ini menyimpan rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi tidak menyebutkan kepada Abu Bakar, Nabi tidak menyebutkan kepada Umar bin Khattab, wala ke Utsman, wala ke Ali bin Abi Thalib. Hudzaifah dikasih nama-nama list orang munafik. Kenapa tidak dikasih tahu Umar? Ada hikmah pasti di sana. Maka datang kepada Hudzaifah, tanya lagi. Faqala mithla dzalik, sama jawaban Hudzaifah bin Yaman. Thumma ataitu Zaid ibn Thabit. Lalu aku mendatangi Zaid bin Thabit. Ini juga ulamanya para sahabat. Fahaddatsani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memberitahu aku dari Nabi Muhammad SAW seperti yang disampaikan oleh 3 sahabat. Jadi kita harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan iman dengan takdir ini ada 4 tingkatan yang semoga dengannya kita akan lebih mudah memahami. Yang pertama berkaitan dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Apa yang belum terjadi. Kalau nanti terjadi, bagaimana kejadiannya, Allah itu tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui yang di hadapan mereka, yang di balik mereka, dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Allah juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah itu memiliki perbendaharaan atau kunci-kunci yang gaib. Enggak ada yang mengetahui kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Siapa yang tahu dengan jumlah ikan di lautan Padang sana? Siapa yang tahu jemaah? Baik, ana nggak tahu Ustaz karena ana hidup di hutan. Oke, siapa yang tahu jumlah semut yang ada di mana bukit sini jemaah? Ada yang tahu? Siapa jemaah? Kalau seluruh kekuatan manusia yang ada di muka bumi ini digunakan untuk menghitung semut yang ada di muka bumi ini, bisa mereka menghitung semut? Tidak bisa. Allah tahu dengan jumlah pasir. Oh, bangunan Islamic Center ini. Berapa jumlah butiran pasir yang ada di tembok ini, Ustaz? Apakah kuli yang bangun tahu? Ya, kalau kuli nggak tahu lah. Mungkin arsiteknya tahu. Arsiteknya tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Itu kalau bicara ilmu Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah tahu jemaah. Jadi daun ketika jatuh, dia itu nggak langsung jatuh seperti ini. Dia masih bolak-balik. Berapa jumlah bolak-baliknya dia, Allah tahu. Ketika dia sampai tanah, nanti dia akan jadi apa? Oh, dia akan disapu oleh manusia. Kemudian dia akan dibuang ke sampah.
Lalu daun ini akan dijadikan pupuk dan kompos nantinya. Setelah jadi pupuk dan kompos, dia akan ditaruh di bunga ini. Lalu bunga ini nanti akan tumbuh, merekah. Kapan merekahnya? Allah tahu jamaah. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Wala radbin wala yabis. Dan tidak ada satupun biji yang ada dalam tanah. Dia kering, dia basah, kecuali Allah tahu biji ini akan jadi apa. Petani ketika menanam padi, dia nggak pernah tahu biji ini akan jadi apa. Dia cuma menanam, dia tunggu. Ada biji yang alhamdulillah jadi berbuah, ada yang kering mati sebelum berbuah. Allah tahu jemaah. Itu ilmu. Semuanya berada di dalam kitab yang menjelaskan, yang nyata dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi beriman dengan takdir yang pertama, ilmu. Yang kedua, penulisan. Kita sering mendengar Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Manusia belum ada. Langit dan bumi saja belum diciptakan. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Seperti apa pena itu hanya Allah yang tahu. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulis. Pena itu mengatakan, wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Engkau tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Keberadaan bapak-bapak di tempat ini. Ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sini, di sini. Ada yang tidur di sana. Mana yang tidur jemaah? Itu udah ditulis enggak? Udah. Yang ditulis itu pemaksaan dari Allah atau dari ilmu Allah Azza wa Jalla? Ilmunya Allah yang ditulis. Kemudian termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Ini yang namanya at-takdir al-am. Takdir universal. Untuk semua makhluk. Karena nanti ada takdir setiap insan. Ketika umur berapa? Nah, Ana mau tanya. Manusia umur berapa takdirnya ditulis di perut ibundanya? Waktu di perut ibu tahu nggak waktu itu? Enggak. Nah, Ana mau tanya sama yang anak-anak lah. Nah, waktu umur berapa takdirnya ditulis? 120 tahun. Oh, 120 hari kasih hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. 120 hari. Ini penukilan dari Lauhul Mahfuz kepada takdir setiap orang. Akhirnya takdir tiap orang itu malaikat nggak tahu dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Kemudian dinukil. Malaikat ini menulis ajalnya, rizkinya, amalnya dia termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Syaqiyun aw sa'id. Jadi bicara rizki, surga dan neraka sama-sama udah ditulis. Ingat, Allah bukan memaksa. Karena Allah nanti memberikan pilihan kepada manusia ini. Engkau mau kemana? Tapi Allah tahu nih fulan akan milih neraka. Dari mana Allah tahu? Ya ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu. Di surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum.
Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi. Jadi musibah itu ada dua, musibah umum yang menimpa seluruh manusia. Sampai kucing pun kadangkala ikut terkena musibah itu. Binatang-binatang pun ikut. Tapi ada musibah yang menimpa pribadi-pribadi. Apa kata Allah? Illa fi kitab. Semua sudah ada dalam kitab. Sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kejadiannya itu. Sebelum diciptakan musibah itu sudah ada dalam kitab itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ada hikmah. Kenapa Allah jelaskan ini? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa ketika mendapatkan musibah. Umpamanya ada seorang wanita tahu-tahu di WA sama suaminya. Di WA malam Idul Fitri. Sayang, mohon maaf ya. Aku ceraikan engkau lewat tulisan ini. Malam Idul Fitri jemaah. Baju Idul Fitri sudah jadi. Ternyata dia diceraikan oleh suaminya. Seorang yang beriman dengan takdir, dia akan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan dia yakin bahwasanya ini udah ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Aku nggak mau ini terjadi. Tapi ternyata itu terjadi. Jadi Allah menetapkan itu dan memberitahukan kepada kita agar kita tidak hidup dalam penderitaan, perasaan kita sendiri. Kenapa sampai hari ini yang namanya narkoba itu laris? Kenapa? Siapa yang mau menyebutkan? Kenapa narkoba itu sampai hari ini jadi buruan jemaah? Dan Indonesia termasuk target pasar narkoba yang besar sekali. Kenapa? Coba, mau jawab. Karena dilarang. Iya, mereka itu kenapa harus mengkonsumsi itu gitu loh. Menghindari peralihannya, karena mereka tidak menerima kenyataan itu. Kasihkan hadiahnya kepada beliau. Masya Allah. Anak kasih antum menjadi pengantin. Antum sudah nikah? Alhamdulillah. Fadl kasihkan kepada beliau. Untuk nambah lagi. La haula wala quwwata. Untuk pelarian. Karena narkoba itu bukan seperti makan nasi padang, kebutuhan. Tubuh kita butuh sama makanan. Narkoba ini enggak. Untuk pelarian dari kenyataan mereka. Mereka tidak siap menerima kondisi diri. Oh, untuk senang. Emangnya orang baru senang kalau mengkonsumsi narkoba? Berarti semua manusia ini yang tidak mengkonsumsi narkoba, mereka tidak bahagia hidupnya. Kebalik. Ini orang-orang yang mengkonsumsi narkoba karena lemahnya iman dia kepada takdir Allah Azza wa Jalla sebagai pelarian. Kalau dia beriman, ya sudahlah, kondisinya memang seperti ini. Ya. Bahkan kadangkala ada orang-orang public figure yang masyarakat melihat dia, ya Allah senangnya hidupnya orang ini, dihormati orang, dihargai orang, dan followernya banyak. Tapi tahu-tahu ketangkep narkoba, sabu-sabu, pelarian. Tatkala kita beriman ini sudah ketentuan Allah Azza wa Jal, dia akan tenang hatinya. Wala tafrahu bima atakum. Dan supaya kalian tidak bergembira, berbangga-bangga dengan apa yang diberikan kepada kalian.
Karena ada orang mengatakan kalau sukses usaha, perjuangan. Kalau bangkrut takdir. Loh, kalau antum sukses bukan takdir, oh perjuangan. Oh, kalau antum musibah ya takdir. Dua-duanya sama-sama takdir. Antum kaya, antum sukses, antum jadi profesor, itu takdir. Orang yang tidak beriman dengan takdir akhirnya nggak bersyukur sama Allah SWT. Dia hanya beriman dengan takdir buruk. Padahal rukun imannya antu'mina bil qadari khairihi syarrihi. Antum dikasih anak, alhamdulillah anaknya ganteng. Iya Ustaz, memang anak ya proses sih kata dia. Proses apa? Ya itu bisa ganteng karena ibunya cantik. Apakah semua yang ibunya cantik, anaknya ganteng? Tidak, jemaah. Makanya ada yang bapak ibunya, Allahu Akbar ya. Di Jakarta. Ada satu orang kaya. Dia mau istrinya hamil, padahal istrinya normal. Tapi dia mau pakai bayi tabung. Karena dia berharap yang diambil itu yang terbaik dari suaminya, yang terbaik dari istrinya. Dia yang memilih sendiri. Kemudian dipilih, ada banyak dokter jamaah yang dia bayar untuk melakukan itu. Subhanallah, akhirnya jadilah janin, ditaruh di perut ibunya. Lahir, nih anak punya 48 penyakit. Manusia ini kadangkala mau ngerepotin dirinya sendiri. Itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi engkau dapat anak yang pintar itu dari Allah. Dapat anak yang kurang pintar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sukses, yang berhasil itu karena Allah menetapkan itu. Dan kemudian yang ketiga, ini tingkatan tadi beriman dengan takdir ya, adalah yang berkaitan dengan masyiatullah. Allah menghendaki. Manusia Allah kasih kehendak. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Makanya tidak ada pemaksaan dalam beragama. Tapi kehendak manusia ini bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah, kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak apa saja dia akan kerjakan. Dan kemauan Allah itu ada kemauan yang Allah sukai dan ada kemauan yang Allah tidak sukai. Allah tidak suka dengan kekufuran, tapi Allah menghendaki kekufuran terjadi. Itu kehendak Allah. Ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Fir'aun. Tapi Allah tidak meridai. Allah menginginkan kebaikan-kebaikan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mengamalkannya. Ya sudah, Allah berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih. Kemudian yang keempat dari tingkatan takdir itu, yang terakhir ini, beriman bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan, wallah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak menciptakan perbuatan, tapi Allah yang menciptakan perbuatan itu. Apabila seorang mengimani dengan 4 hal ini, yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah, penulisan, lalu kehendaknya Allah itu untuk terjadinya yang Allah inginkan. Yang keempat berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup dengan penuh ketentraman. Dan takdir ini rahasia ilahi. Kita tidak tahu kecuali tatkala terjadi. Nabi Muhammad SAW, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab,
Beliau ingin punya anak. Tapi Aisyah nggak punya anak. Hafsah nggak punya anak. Ummu Salamah punya anak dari suami yang dulu. Sama Nabi SAW nggak punya anak. Zainab nggak punya anak. Ramlah Ummu Habibah nggak punya anak. Juwairiyah nggak punya anak. Siapa lagi? Sofiyah nggak punya anak. Nggak punya anak dari semuanya. Kecuali Khadijah kita tahu. Kemudian subhanallah Nabi SAW punya anak dari seorang budak yang dihadiahkan kepada beliau. Pertanyaannya, siapa nama budaknya dan siapa nama anaknya? Siapa? Bukan Zainab. Bukan. Itu yang belakang. Ya, antum. Maria Al-Qibtiyah, anaknya siapa namanya? Ibrahim. Kasihkan hadiah kepada Naam, berikan. Iya. Namanya Maria dari Mesir. Al-Qibtiyah. Dan anaknya namanya Ibrahim. Rasulullah SAW ketika Maria itu hamil, bahagianya Nabi SAW jemaah. 9 istrinya gak ada yang hamil. Maria hamil. Lahir anaknya. Beliau gendong. Beliau kasih tahu penduduk Madinah. Dikatakan aku dikasih anak namanya Ibrahim. Sampai dari gembiranya Nabi Muhammad SAW. Beliau bawa Ibrahim ini kepada Aisyah. Karena ini istri Nabi yang paling Nabi cintai SAW. Ya Aisyah, engkau lihat anakku ini. Mirip nggak sama aku? Kata Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Nggak ada mirip-miripnya. Karena dia cemburu jemaah. Kira-kira umur belasan bulan. Allah cabut nyawanya Ibrahim. Bagaimana hidup di dunia ini? Pagi tersenyum, sore menangis. Nabi SAW ngelihat Ibrahim dalam gendongannya. Sedang nazak ditarik nyawanya. Ruhnya sedang ditarik. Kemudian meninggal dunia. Nabi SAW meneteskan air mata. Beliau mengatakan. Innal qalba la yahzan. Waktu itu ada Abdurrahman bin Auf. Melihat Nabi SAW menangis, Abdurrahman heran. Ya Rasulullah, engkau juga menangis gitu. Innaha rahmah, kata Nabi SAW. Innal qalba la yahzan. Wa innal ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yarda rabbuna aw yurdi rabbana. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mata meneteskan air dan hati bersedih. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami yang Ibrahim dengan berpisah dengan kau ini sedih semuanya. Itulah takdir. Namun ketika orang sabar, ridha, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Teruslah beramal dan minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Ana mohon izin untuk membacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memahami takdir yang sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan? Dengan hadis tentang doa yang bisa merubah takdir. Jazakallahu khairan. Ahibati fillah. Tugas kita beramal. Dan di antara amal itu adalah berdoa. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir itu kecuali doa. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali bir. Berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim. Oh, bagaimana dengan ketentuan
takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu sebagian ulama menyebutkan ada dua macam. Ada takdir yang mu'allaq, ada takdir yang mubrom. Takdir mu'allaq itu yang digantung. Ini akan terjadi kalau orang ini berdoa. Kalau orang ini tidak berdoa, ini tidak akan terjadi. Itu yang ada di catatan malaikat. Tapi Allah tahu dia akan melakukan yang mana. Jadi Allah tahu orang ini akan berdoa. Sehingga umurnya akan bertambah. Yang dia awalnya sakit nggak sembuh, kemudian dia berdoa, lalu Allah sembuhkan. Jadi di catatan Lauhul Mahfuz sudah ada orang ini akan berdoa. Makanya kita disuruh berdoa, beramal, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir kita nggak tahu. Tugas kita adalah beramal. Makanya kata Nabi SAW, i'malu. Tugas kalian beramal. Disuruh bekerja. Contoh yang mudah jemaah, urusan kerja. Kan Ustadz sudah ditakdirkan anak ini miskin atau kaya. Ya sudah. Terus buat apa anak kerja? Kalau anak takdirnya kaya kan anak kan kaya Ustadz. Cuma engkau diperintahkan untuk bekerja. Jadi tugasmu mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka sabar. Karena takdir itu rahasia. Yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit suruh berdoa, maka para nabi semua berdoa. Nabi Ibrahim nggak tahu bapaknya ini akan masuk surga atau masuk neraka, nggak tahu Nabi Ibrahim. Tapi Allah tahu. Maka Nabi Ibrahim ketika diusir sama bapaknya, la in lam tantahi ya Ibrahim la arjumannak. Kalau engkau Ibrahim tidak berhenti mendakwain aku akan rajam engkau. Aku akan maki, cela engkau. Wahjurni maliya. Dan tinggalkan aku sendirian. Sudah engkau pergi. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Dia bilang, qala salamun alaik. Ayah, semoga Allah kasih keselamatan buat engkau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiya. Aku akan beristighfar. Memohon ampunan kepada Allah untukmu. Allah itu maha baik sama aku ayah. Terus Nabi Ibrahim berdoa buat ayahnya. Ketika ayahnya mati kafir, berhenti Nabi Ibrahim berdoa. Tapi karena nggak tahu, tugasnya beramal. Nabi Nuh ketika anaknya tenggelam, Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah agar anaknya diselamatkan. Allah marah sama Nabi Nuh. Mengatakan innahu laisa min ahlik. Enggak, dia bukan keluargamu. Dengan kekufuran itu nggak boleh engkau berdoa minta keselamatan buat dia. Dia sudah mati dalam kekufuran. Jadi tugas kita itu beramal. Salah satunya adalah berdoa tadi. Karena memang takdir ini berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Allah tahu nantinya kita akan seperti apa. Barakallahu fiik. Afwan, ana bertanya Ustaz. Bagaimana dengan sebuah musibah yang terjadi dengan diri kita? Akan tetapi kita melimpahkan kesalahan pada orang lain dan selalu mengungkitnya setiap momen kekesalan. Ana mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Ahibati fillah, ana izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh jadi penyebab kesalahan itu atau penyebab musibah itu keteledoran orang lain. Tapi apabila sudah terjadi, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, ketika perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan.
70 sahabat meninggal dunia. Kemudian Hamzah pun tewas. Nabi SAW terluka. Penyebab kekalahan itu siapa? Mereka yang ada di bukit pemanah itu. Tapi apa kemudian diungkit-ungkit, oh ini gara-gara mereka, oh ini gara-gara mereka, ini enggak, sudah. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah dari kekalahan itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Jadi tatkala terjadi musibah, ya udah selesai. Sebagaimana perang Uhud itu, kalau kita lihat dari perencanaannya, Nabi Muhammad SAW berpendapat kita jangan meninggalkan kota. Kita bertahan di dalam kota. Karena jumlah musuh sangat banyak. Dan perlengkapan mereka begitu dahsyatnya. Kita tunggu mereka masuk kota. Lalu kita gempur mereka di dalam gang-gang yang ada di kota. Tapi para sahabat mengatakan enggak ya Rasulullah. Kita hadapin mereka di luar. Supaya pahalanya lebih besar. Setelah musyawarah ternyata yang diambil pendapat para sahabat. Dan kalah. Apakah kemudian Nabi SAW mengungkit-ungkit? Ini gara-gara kalian tidak ikut pendapatku. Enggak. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bicara musibah yang terjadi, yang pertama bukan karena keteledoran orang lain yang harus kita pahami. Musibah terjadi karena dosa-dosa kita. Orang lain hanya sebab kadangkala. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah. Tapi keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Contoh, antum naik mobil sama supir. Ternyata terjadi tabrakan gara-gara bannya meletus. Lalu antum marahi supirnya. Kenapa kok nggak dicek ban itu? Kan sudah SOP, engkau itu harus mengecek ban itu sebelum berangkat. Iya, secara aturan seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya mobilmu yang tabrakan, mobil orang nggak tabrakan? Kenapa? Ada dosa di diri kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakukan evaluasi terhadap diri kita. Kalau berkaitan dengan aturan SOP yang dilanggar, ya silahkan, itu urusan lain. Tapi kita menerima ini sebagai ketentuan Allah. Dan jangan mengungkit-ungkit kepada orang itu. Karena tidak akan mengembalikan yang sudah terjadi. Ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Ini suami istri, anaknya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter ngomong, kalau mau opnam nggak apa-apa, kalau mau dibawa pulang nggak apa-apa. Sang ibu mengatakan, bang opnam aja bang ya. Kata sang suami, enggak lah kita bawa pulang. Dokter ngomong nggak apa-apa. Ya sudah nggak apa-apa. Bawa pulang meninggal di rumah. Siapa yang disalahkan? Suaminya. Nih bang, gara-gara nggak ada. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, bertubi-tubi ana dapat musibah. Nih, orang yang mengatakan bertubi-tubi dapat musibah, pertanyaannya, bagaimana engkau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Enggak bertubi-tubi. Jarang dapat nikmat. Kadangkala ungkapan ini menunjukkan kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dia ngomong bertubi-tubi, dia lupa dia bisa nulis dengan tangannya. Dengan nikmat tangan. Dia lupa dengan nikmat tidak gila dia. Dia lupa dengan nikmat hati yang masih dapat berpikir. Dia lupa dengan nikmat telinga yang dia masih dengar kajian ini. Ada orang-orang yang lahir sampai mati tidak mendengar. Ada orang yang lahir sampai mati tidak melihat. Ada orang yang lahir sampai mati tidak bisa berjalan dengan benar, lumpuh dia.
Terus kita mengatakan bertubi-tubi ana dapat musibah. Maka tolong katakan ada banyak nikmat yang Allah berikan. Tapi ya ada musibah lah. Cuma manusia lupa dengan nikmat, ingatnya dengan musibah. Apa yang pertama dia sebutkan? Mulai dari kehilangan anak. Oke, musibah kehilangan anak tapi dia tidak kehilangan kedua kakinya. Dia tidak kehilangan kedua tangannya. Anak dikasih didiagnosa gangguan jiwa. Ya, alhamdulillah tidak sampai gila. Ada orang gangguan jiwa ini sekarang banyak jemaah. Salah satu penyebabnya ada gangguan-gangguan jiwa yang dulu nggak ada. Salah satu penyebabnya ya gaya hidup sekarang manusia. Dan jauhnya dari keimanan. Anak diberi penyakit. Padahal anak selalu berdoa diberi kesehatan Ustaz. Apakah dosa-dosa anak sudah diampuni Allah Ustaz? Apa saja tanda-tanda dosa-dosa diampuni Allah Ustaz? Ahibati fillah, tatkala kita mendapatkan musibah yang silih berganti tadi, ya datang bertubi-tubi, ingatlah nikmat Allah banyak. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Itu kita. Sangat zalim dan sangat kufur. Lupa dengan nikmat Allah, kemudian menganggap remeh dosa. Kalau bicara apakah dosa-dosa yang nulis ini sudah diampuni, nggak tahu. Apakah engkau sudah berhenti berbuat dosa? Kita berbaik sangka sama Allah ketika mendapatkan musibah. Kita berharap musibah ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi kita harus berburuk sangka dengan diri kita. Kalau engkau melihat musibah orang lain, maka engkau akan sadar. Ada orang yang lebih parah dari kondisi. Yang harus kita lakukan terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hidup ini ujian. Dan orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Yang sudah dihapuskan dosanya. Yang dulu dan yang akan datang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Lahir, gak ada bapaknya. Umur 4 tahun. Dia balik ke ibunya setelah disusukan di kampung Badui sana. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya. 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Kemudian hidup dalam kemiskinan menjadi penggembala kambing. Beliau membawa dagangannya Khadijah dari kota Mekah ke kota Syam, ke negeri Syam sana. Berbulan-bulan beliau. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lalu umur 40 tahun diutus menjadi nabi. Sallallahu alaihi wasallam beliau dimaki. Beliau dihina, dibuli, disakiti secara fisik dan verbal Nabi alaihi salatu wasallam. Dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, anaknya Abdullah meninggal, Al-Qasim meninggal, sampai kota Madinah yang namanya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal. Terus ujian itu jamaah. Perang Uhud beliau terluka parah. Maka hendaklah kita sadar bahwa musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan musibah orang-orang soleh sedikit jamaah. Dan semoga musibah-musibah yang menimpa itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau kita melihat saudara kita kena musibah, antum datang kepada dia besuk, kayaknya antum ini harus banyak istighfar. Kira-kira yang sakit itu nerima enggak nasihat antum? Antum suudzon sama ana. Emangnya ana banyak dosa? Iya engkau banyak dosa. Ada orang merasa enggak banyak dosanya. Tapi
Jangan terlalu kasar ngasih nasihat saudara kita. Jemaah. Antum katakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Doanya Nabi SAW, la ba'sa nggak apa-apa. Insyaallah jadi penghapus dosa. Dibersihkan dosa-dosamu. Itu doa Nabi SAW. Dan kalau ada orang lain sakit atau kena musibah, kita berbaik sangka sama dia. Mungkin musibah itu datang untuk mengangkat derajatnya. Jangan kemudian kita suudzon kayaknya fulan ini Ustaz punya dosa-dosa tersembunyi Ustaz. Apa urusan kita sama dosa-dosa tersembunyi dia? Tapi kita berbaik sangka sama dia. Kalau kita yang kena musibah, jangan antum mengatakan, Insya Allah, kayaknya anak mau diangkat derajatnya Ustaz. Antum kalau kena musibah, ya Allah banyak dosa-dosaku ya Allah. Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Tidaklah menimpa seorang mukmin apa saja bentuknya, sakit, letih, lelah, hatta ham, sampai perasaan gundah gulana, hatta syaukah, sampai dia kena duri. Kenapa? Kena hal-hal yang ringan jemaah. Illa kaffarallahu bihi sayyiati. Melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan di riwayat lain dikatakan akan diangkat derajatnya. Jadi kalau ibu-ibu masak, kemudian ada minyak yang terbang ke tangannya. Atau dia motong sesuatu, tangannya kena. Apa yang seharusnya dia lakukan? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semoga dosa-dosaku dihapuskan oleh Engkau ya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah yang dapat kita sampaikan di tempat ini. Untuk selanjutnya ada Buya Dzul Hamdi yang akan melanjutkan kajian. Di masjid ini kajian tiap Jumat malam ya, tiap Jumat malam Sabtu. Teruslah kita belajar menuntut ilmu jamaah agar kita mengetahui jalan menuju surga sehingga kita menitinya dan agar kita menghindari jalan menuju neraka karena kita tahu jalan-jalan itu mengantarkan kita kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri kita sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.